Begitu rumah ini selesai direnovasi, kita akan bertunangan. Bertunangan? Menggunakan rumah yang kubeli untuk pertunanganmu? Lucu sekali. Jangan berlagak romantis di sini. Apakah kompensasi 20 juta itu sudah siap? Hanya 20 juta saja. Ku beri kau 30 juta, tapi kamu harus menenangkan tunanganku. Sayang, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Kalau begitu suruh dia berlutut dan membersihkan rumah baru kita sampai bersih. Lu Nancuan, kamu kejam sekali. Aku benar-benar salah menilai dirimu. 30 juta, jahai kamu bisa memberikannya, akan kulap. Hanya 30 juta untuk membeli senyum kekasihku. Sangat sepadan. Nona Kin sangat beruntung. Siapa sangka Tuan Lu begitu memanjakannya? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di Rongcheng, tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuanku membayar. Lihat, 30 juta bagi kami hanya sebuah angka. Sekarang berlutut dan bersihkan. Aku akan telepon bank untuk memverifikasi apakah kamu punya wewenang untuk memindahkan 30 juta. Jangan-jangan cek kosong. Periksa saja, silakan periksa sekarang juga. Pastikan dengan baik agar kamu bisa berlutut dan minta maaf pada kekasihku. Halo Pak Jang. Segera tangguhkan semua otorisasi pembayaran Lu Nancuan. Lu Nancuan, kalau cek ini palsu, maka giliranmu untuk berlutut di seluruh villa ini. Kamu, beraninya kamu mempertanyakan status keuanganku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Suamiku adalah manajer umum Grup Song. Grup Song. Wanita ini hanya melawan di detik akhir. Halo, apakah ini bank? Saya perlu memverifikasi cek yang diterbitkan oleh Lu Nancuan. Apakah sah? Halo, pelanggan yang terhormat. Mengenai cek dari Tuan Lu Nancuan yang Anda tanyakan, itu tidak valid. Apa? Bagaimana mungkin aku baru menggunakannya tadi pagi? Sayang, sebenarnya ada apa ini? Kamu, jangan berbohong kepada kami. Beberapa hari lalu, kamu bilang 20 juta itu hanya recehan buatmu. Kenapa kamu bahkan tidak bisa mencairkan cek sekarang? Kau jangan mempermainkan kami. Bu, berhenti menekanku. Pasti ada gangguan di sistem bank. Aku bisa atasi dengan satu telepon. Oh, atasi? Pak Lu, bagaimana cara kau atasi? Bukankah tadi kau bilang tak seorang pun di Rongcheng berani mempertanyakan kemampuan membayarmu? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menyediakan 20 juta sekarang? Mungkinkah kekayaanmu hanya omong kosong belaka? Omong kosong. Suamiku menjalankan bisnis internasional. Akun kadang dibekukan itu wajar. Tidak seperti orang-orang yang cuma bisa hidup dari pemberian. Betul. Ruowei akan segera jadi sosialita kaya. Kalian orang miskin tak akan pernah paham cara kerja bos besar. Oh, cara kerja bos besar dengan biarkan tunangan mereka dihina di depan umum? Nona Kin, kalau kamu benar-benar percaya dia, suruh dia transfer uangnya sekarang juga. Halo Ruan, ada apa dengan akunku? Kenapa aku tidak bisa bayar? Lu Nancuan, Sekretaris Jang bilang pengeluaranmu belakangan terlalu tinggi. Transaksi besar sudah ditangguhkan. Biar ku bantu kau tanya lagi. Kenapa bisa begini? Wan, kamu... Bisnis internasional ya, lebih mirip penipuan internasional. Tapi tas ini seseorang cukup berani saat menginjaknya tadi. Sekarang kamu takut? Ini... Bukankah ini tas keluargaku? Hei Nancuan, tas ini pasti dicuri olehnya. Dia mencuri sesuatu, masih berani bersikap begitu? Kau masih begitu sombong. Catatan pembelian, kau palsukan dengan mencuri barang ya. Nanti, tas ini adalah milik sahabatku. Aku tak pernah bilang ini punyaku. Nona, tas ini sangat berharga. Tentu saja ini milik Tuan Lu, orang terkaya di Rongcheng. Ini barang hasil curian. Kalian masih berani minta ganti rugi? Betul. Sekarang giliran kami untuk memenjarakanmu. Nancuan, kau jangan biarkan para pencuri ini lolos. Kalau Pak Lu bilang tas ini milik keluarganya, kau pasti kenal dengan pemilik tas ini. Dan sahabatnya, kan? Apakah kau terlalu sibuk membujuk pacar barumu? Sampai sudah lupa pemilik aslinya? Kamu adalah Shen Yue? Sepertinya Pak Lu masih belum sombong sampai tak kenal siapa-siapa. Jadi, kau,
Sudah tahu siapa pemilik tas ini? Sayang, jangan buang waktu dengannya. Cepat tangkap wanita ini dan penjarakan. Pak Lu, kau masih tak mau jujur dengan wanita ini. Sayang, jujur soal apa? Aku, Karena Pak Lu tidak mau mengaku, aku akan telepon pemilik tasnya sekarang juga dan suruh dia datang lihat tasnya sendiri diinjak-injak orang lain lalu dianggap sebagai properti pribadi orang. hei, jangan telepon, tolong jangan telepon. Apapun yang mau kau katakan, mari kita bicara pelan-pelan. Bicara? Bicara tentang perselingkuhanmu dengan wanita ini, bagaimana kau memperlakukan tas tunanganmu sebagai milikmu sendiri. Atau bicara tentang bagaimana kau menghabiskan uang tunanganmu sambil membawa selingkuhanmu untuk tinggal di villa yang dia beli? Lunan Chuan, aku benar-benar penasaran dari mana kau dapat semua uang untuk dihabiskan pada selingkuhan ini. Semua uangku berasal dari gajiku sebagai manajer umum. Tidak ada hubungannya dengan tunanganku. Apa? Kau punya tunangan? Lalu aku termasuk apa? Nona Qin baru tahu sekarang? Kau pikir pakaian desainer mahal dia dan villa ini datang dari mana? Dia merayu tunangannya untuk mengelabui dia dan mengambil segalanya. Kau mengikuti pecundang ini dan kau benar-benar berpikir kau akan menikah masuk ke keluarga kaya? Kau berbohong. Berani-beraninya bikin masalah di sini. Berani-beraninya kau memukul anakku? Kau. Lunan Chuan, dia memukulku. Tenang, Rowe. Hubunganku dengan tunangan itu hanya sandiwara. Kalau bukan karena uang keluarganya, aku bahkan tidak mau meliriknya. Semua uangku itu dihabiskan untukmu. Perasaanku padamu itu nyata. Lu Nancuan, kau pakai uangku untuk menghidupi selingkuhan dan berani korupsi dana perusahaan? Untungnya, aku sudah melihat wajah aslimu. Kau tunggu saja pembalasanku. Serius? Kamu cuma sama dia karena uangnya? Tentu saja benar. Di hatiku hanya ada kamu. Halo, Ibu. Lu Nancuan selingkuh dariku. Dia bahkan bawa pelakor dan tinggal ke rumah pernikahan kami. Bajingan itu, Wan tunggu saja, ibu segera ke sana. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Lunan Chuan, kau tak punya malu. Hidup dari uang temanku sambil ngomong hal-hal menjijikan itu. Kamu pikir semua orang percaya kebohonganmu? Putri saya dan Pak Lu memang saling mencintai. Temanmu yang jadi penjilat tentu tidak paham. Baik, kalian semua sama-sama jahat. Kalian pasangan hina. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku akan telepon teman saya sekarang. Nona Shen. Ini cuma tanda terima kasih, Hansi kecil. Tolong terima. Anggap saja ini tak pernah terjadi. Kalau butuh apa-apa nanti langsung cari saya. Siapa mau barang kotoranmu, ambil barang busukmu dan minggir. Nona Shen, sebagai temannya, kamu tahu seberapa besar dia cinta padaku? Dia tak bisa hidup tanpaku. Apa kamu mau melihat temanmu hancur begitu saja? Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Kamu pikir temanku sungguh nggak bisa hidup tanpa kamu? Dia memang nggak bisa hidup tanpa aku. Kau tahu dirilah, ambil barang dan tutup mulutmu. Jangan sampai masalah jadi runyam. Lu Nancuan, gelang itu simbol cinta kita. Ternyata tak ada artinya bagimu. Lunan Chuan, saat kamu nggak punya apa-apa, Songwan yang memperkenalkanmu ke perusahaan. Nggak cuman nggak balas budi, kamu malah berani cari-cari alasan untuk perselingkuhanmu sendiri? Apakah makianku salah? Songwan cuma bisa menghambur-hamburkan uang ke keluarganya. Apakah dia mengerti romantisme? Belikan bunga untuknya, dia bilang boros. Diajak ke bar, bilangnya terlalu berisik. Kalau bukan karena uang ibunya, siapa yang mau menghiburnya? Sayang, kamu benar. Orang bebal kayak dia nggak layak dapat kasih sayangmu. Betul. Rowe ratusan kali lebih baik darinya. Kau sudah lihat, ini bukan salahku. Salahin dia karena nggak menarik. Lu Nancuan, akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Kenapa aku bisa menyukai pria menjijikan sepertimu? Shen Yue, kau mengikuti Songwan, apa yang kamu dapat selain jadi pengikutnya? Dia memang egois. Gimana kalau mulai hari ini kamu ikut aku dan Rowe? Kami akan beri kau keuntungan. Pikir-pikir dulu. Iya. Meskipun hari ini kamu nyinggung perasaanku, tapi kalau kamu bantu suamiku jaga rahasia ini, begitu dia mengambil alih grup Song, kamu bisa jadi pembantuku. Jadi pembantumu, kalian berdua benar-benar pandai berkhayal, Ixim. Aku telepon dia sekarang.
Aku akan buka kedokmu yang menjijikan ini. Masih mau menelepon? Kamu sudah tanya padaku? Tidak satupun dari kalian boleh pergi dari sini. Lu Nancuan, beraninya kau membatasi kebebasan pribadi orang lain. Kenapa diam saja? Awasi dia dengan baik. Pak Lu, ini tidak cocok kan? Tidak cocok? Dia adalah pemilik Lanshan nomor 1. Beraninya kau melawan perkataan pemilik? Kamu pikir pacarku orang yang mudah ditindas? Menantuku akan menjadi orang terkaya di Rongcheng. Memecat kalian, para pengelola properti, hanya butuh satu kata. Saya pecat kalian semua sekarang. Jangan datang kerja besok. Kau merasa hebat dengan memecat orang? Lu Nancuan, kau sudah lupa siapa yang belikan setelan itu? Kau lupa siapa yang belikan kamu rumah ini? Tanpa Wan, uang iuran lingkungan saja kamu tak sanggup bayar. Ansin, kamu sudah lihat kejadian ini. Kamu sudah terlibat. Kau awasi dia dengan baik. Begini semua selesai. Kuangkat kau jadi manajer properti. Pak Lu, ada serius? Nona Shen, maaf ya. Lepasin aku, Lu Nancuan, itu kamu sangat licik. Siapa? Tidak mau jawab? Abaikan saja. Apa? Kamu takut jawab? Kau takut dia bakal mengetahui sesuatu? Tutup mulut wanita murahan itu. Jangan sampai istriku tahu. Akulah. Nah, halo sayang. Maaf ya, aku tadi terlalu emosi. Kartuku sudah dibuka belum? Lu Nancuan, kenapa kamu butuh uang begitu mendesak? Aku melakukan semua ini untukmu. Aku mau kasih kejutan besar untukmu. Kamu lagi di mana? Aku akan antar uangnya sendiri. Aduh, aku di rumah baru, lagi cek renovasi. Kamu nggak usah datang. Aku nggak mau merepotkanmu. Suruh saja bagian keuangan transfer ke rekeningku. Wanita bodoh ini sudah dikhianati masih tidak sadar. Lu Nancuan, aku juga sudah siapin kejutan untukmu hari ini. Mau lihat? Kejutan? Sayang, selama kamu senang setiap hari, itu sudah kejutan terbesar untukku. Dokumen transfer saham atau mobil mewah? Intinya semua barang bagus. Kalau gitu, balik badan untuk lihat kamu suka atau tidak. Kenapa kamu ada di sini? Wan, biar aku jelasin. Ini semua cuma salah paham. Kami cuma teman. Dia cuma datang lihat renovasinya. Salah paham? Aku lihat semuanya dari belakang. Kamu lagi peluk dia. Untung dia cuma lihat pelukannya dan gak dengar apa yang aku bilang. Masih ada harapan. Wan, jangan mikir yang macam-macam. Antara dia dan aku benar-benar gak ada apa-apa. Sayang, jangan buang-buang tenang ngomong sama dia. Ini nih cewek yang gak berpendidikan yang aku ceritain ke kamu. Dia tahu kamu datang. Makanya dia kabur. Pasti dia takut. Kalian berdua, kalian di sini. Iya, aku di sini dari tadi. Dan aku rekam semuanya. Selir kamu bilang aku takut. Menurut kamu gimana? Wan, tolong jangan marah. Rowei masih muda dan belum dewasa. Sayang, kamu ngomong apa sih? Dia cuman iri sama cinta kita. Dia cuma cewek yang lusuh yang cuman punya uang. Dia punya hak apa buat nahan kamu? Kamu sebaiknya diam. Lu Nancuan, bilang ke mereka sekarang. Siapa aku? Kamu adalah Song Wan. Terus? Kamu adalah anak satu-satunya Song Hongning. Dia orang terkaya di sini. Kamu adalah tunanganku. Orang terkaya? Maksudnya ibunya itu Song Hongning? Grup Song. Dia ternyata anak satu-satunya Song Hongning. Jadi dia benar-benar pemiliknya. Ya ampun, pusat keuangan di sisi timur kota, plaza komersial di barat, semuanya properti keluarga Song. Rumah mewah di tepi sungai yang kubuat desainnya waktu itu, pemiliknya bilang seluruh kompleksnya dibangun oleh Nona Song. Jangan coba-coba nakutin kami. Kalau dia anak perempuan orang terkaya, ngapain dia berpakaian sepolos itu? Kalian pasti pada kompak, cuman mau nipu kami. Sampai sekarang masih aja keras kepala? Cuman salah satu kaos dalamnya aja harganya 10 kali tasmu. Kamu pikir semua orang kayak kamu butuh dibelikan tas sama laki-laki biar kelihatan, wah, gue bacok mulut lo? Kamu? Berani-beraninya sentuh teman gue. Di depan mata gue. Kamu pikir kamu pantas. Lu Nancuan, dia mukul aku. Tas yang kamu bawa itu diambil Lu Nancuan dari walk-in closetku. Dan rumah ini, dia masukkan sidik jarimu waktu aku lagi pergi.
Karena kamu suka banget rumah ini sama semua dekorasi interiornya, perabotannya. Menurutku semuanya udah kotor. Semuanya kuberikan buat kamu. Kamu beneran mau kasih ke kami gratis? Songwan, akhirnya kamu sadar juga. Kamu tahu kamu nggak selevel sama Lunan Chuan. Wan, kamu pasti cuma bercanda. Gratis? Masa sih? Rumah ini sama semua dekorasi interiornya dan tasku tadi totalnya 300 juta. Tolong bayar sekarang. 300 juta? Mau dijual juga aku nggak bakal bisa bayar segitu. 300 juta? Kamu mau merampok aku? Gubuk seperti ini mana mungkin segitu harganya? Nona Qin, kamu nggak tahu. Permata mahkota dari Lanshan nomor 1, tanahnya saja sudah bernilai 100 juta. Furniture import dari Italia di dalamnya, sistem pengatur iklim dari Jerman, semuanya dipilih langsung oleh Nona Song. Lampu kristal gantung yang satu itu saja sudah cukup untuk beli apartemen kecil di luar sana. Hermes yang kamu pakai, cincin berlian di tanganmu, bahkan koper yang baru saja ditarik ibumu, semuanya berasal dari lemari Wan, langsung diambil dari sana. Setiap kebanggaan yang kamu pamerkan diberikan oleh dia. Sayang, cepat suruh pacarmu cari akal. Sayang, katakan sesuatu. Bukannya katanya kamu bisa urus apa saja. Wan, aku dan Rowe, kami cuma sesaat tidak waras. Hanya ikut-ikutan. Jangan diambil hati. Aku nggak ada perasaan sama dia. Mulai sekarang aku putus hubungan sama dia. Hanya ikut-ikutan? Kamu perlu daftar sidik jarinya? Kamu perlu kasih dia tasku dan bawa ibunya tinggal di rumah pernikahanku? Lunan Chuan, kamu membuat perselingkuhan terdengar terlalu sepele. Wan, aku benar-benar tahu aku salah. Dia kasih aku semacam ramuan. Aku seharusnya nggak sembunyikan dari kamu. Aku seharusnya nggak khianati kamu. Aku sudah minta maaf. Tolong maafkan aku. Benarkah? Menurutku kamu tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Kamu pikir bilang maaf saja cukup? Biar ku beritahu. Lunan Chuan, mulai hari ini, posisimu di grup Song. Uang yang kamu habiskan, rumah yang kamu tempati, kau akan memuntahkan semuanya. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Wan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong demi kasih sayang kita dulu, beri aku jalan keluar. Aku putus hubungan sama dia sekarang juga. Jangan desak aku. Lunan Chuan, kamu gila. Bagaimana bisa kamu bersujud ke dia? Diam. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi begini? Wan, tolong maafkan aku sekali saja. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Sejak kamu mengkhianatiku, kesempatan itu sudah hilang. Song Wan, apa kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Wan, tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku jadi mual melihatmu. Pergi. Baik. Karena kamu tidak mau memberi jalan keluar, jangan harap kamu bisa tenang-tenang saja. Ansin, kamu sudah terlibat dalam hal ini. Kalau kamu tidak mau membantuku mengawasinya, utang 300 juta ini, kamu harus menanggung setengahnya. Begini ini selesai, aku tetap akan jadi general manager. Aku akan memberimu 1 juta saat itu. Nih, ini melanggar hukum. Apa? Mereka yang memaksa kita seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Kalau tidak mau masuk penjara, tetap di sini dan bantu. Serahkan ponselmu. Aku akan sampai dalam 5 menit. Lunan Chuan, kalau kamu berani menyentuhku, ibuku tidak akan membiarkanmu lolos. Saat dia sampai sini, kamu sudah lama mati. Apalagi yang kamu tunggu? Wan, lari. Nona Song, Bapak Neka. Lepaskan aku, gila. Hari ini, aku akan membuatmu mati di sini. Tidak ada yang akan tahu itu aku. Lunan Chuan, kamu yakin mau memaksakan ini sampai habis? Kamu yang memaksaku seperti ini. Lunan Chuan, aku pasti sudah buta, sampai pernah bertemu denganmu. Aku berikan hatiku dan jiwaku padamu. Tapi, kau hanya memanfaatkanku seperti ATM, menggunakan uangku untuk menghidupi selingkuhanmu. Dan sekarang kau ingin membunuhku? Apakah kau tidak punya hati nurani? Apa artinya hati nurani? Kalau bukan karena uang dan kekuatan keluargamu, siapa yang akan punya kesabaran untuk tahan menghadapi anak manja sepertimu? Kau sendiri yang minta.
Lunan Cuan, saat kau tidak punya apa-apa, akulah yang membawamu masuk ke grup Song. Aku yang mengatur koneksi untukmu, mendapatkan posisi General Manager untukmu. Dan begini caramu membalas budiku, Lunan Cuan. Kau bahkan bukan manusia. Lunan Cuan, bajingan. Wan Wan sudah sangat baik padamu. Beraninya kau menyentuhnya, kau hidup mengandalkannya, dan sekarang kau ingin membunuhnya? Apakah kau masih manusia? Karena kau begitu bersemangat melindunginya. Aku akan urus kamu dulu, dasar pengacau. Lunan Cuan, jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Apa yang kau tunggu? Singkirkan kedua orang ini. Sekarang, begitu ibunya sampai di sini, kita semua selesai. Pergi dariku, wanita gila. Membiarkannya mati begitu saja, itu terlalu mempermudahnya. Lemari bajunya penuh dengan barang-barang mewah, dan uang di rekening banknya. Setelah dia meninggal, semuanya akan ditransfer ke namamu. Kamu tahu apa? Pakaian dan perhiasannya tidak ada nilainya. Dia adalah satu-satunya putri Song Hongning. Dia adalah satu-satunya pewaris Song Group. Saham Song Group di tangannya, itulah hadiah sebenarnya. Jika kita bisa mendapatkan saham Song Group-nya, seluruh Song Group akan jadi milikku. Apalagi yang tidak akan kita miliki. Betul. Begitu kita dapatkan Song Group, seluruh Rongcheng akan jadi milik kita. 2 menit lagi, ibu akan segera sampai. Aku harus bertahan. Ibu, ada map biru di mobilku. Di dalamnya ada perjanjian pengalihan saham yang sudah lama kusiapkan. Ambilkan untukku. Oke, aku pergi sekarang. Kamu bahkan mengincar sahamnya. Kamu bawa perjanjian pengalihan. Apakah kamu merencanakan semua ini dari awal sekali? Rencana? Sejak hari pertama aku bersamamu, aku tidak pernah benar-benar peduli padamu. Kalau ibumu bukan Song Hongning, kamu pikir aku akan repot-repot melayanimu? Kamu pikir aku dapat posisi manajer umum karena kamu? Sebenarnya, aku diam-diam telah membangun basis kekuatanku sendiri, hanya menunggu ke arah hari ini. Lunan Cuan, kamu bermimpi. Lebih baik aku berikan Song Group ke pengemis daripada memberikannya ke orang sepertimu. Serigala tak tahu terima kasih. Diam, kamu belum paham situasinya. Sayang, kamu benar-benar punya visi. Tentu saja, aku sudah menahan malu begitu lama. Ini satu-satunya tujuanku. Lunan Cuan, kamu benar-benar membuka mataku. Menantu, aku sudah bawa kontraknya. Menantu, barangnya sudah aku dapat. Tanda tangani. Selama kamu mentransfer semua saham Song Group-mu kepadaku, aku akan melepaskan Shen Yue. Kalau tidak, aku akan pastikan dia menderita bersamamu. Ibu seharusnya segera tiba. Cukup tenangkan dia untuk sementara. Aku akan menandatangani, tapi kamu harus melepaskan Yue dan jamin keamanannya. Sungguh mengharukan pertunjukan kasih sayang saudara perempuan. Baiklah, aku janji. Sekarang tanda tangani. Wan Wan, jangan tanda tangani. Itu adalah ibumu hasil kerja seumur hidup. Diam, terus teriak dan aku akan robek mulutmu. Lunan Cuan, kamu berhutang padaku, dan hari ini aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Sudah ditandatangani. Takut sekarang? Kenapa baru sekarang begini? Dulu di sekolah, kamu bersikap polos. Tapi sekarang, kamu masih harus bertanggung jawab padaku. Jika kamu bersujud sekarang, bersujud 3 kali, dan memohon padaku untuk menerimamu, aku mungkin akan meminta Lunan Cuan untuk meninggalkanmu sisa-sisa. Agar kamu tidak kelaparan di jalanan. Benar. Jangan tidak bersyukur ketika kami sedang dermawan. Aku bersujud padamu. Kamu tidak layak. Setelah kamu menandatangani transfer saham, kamu tidak akan punya suara lagi. Setelah aku mengambil alih seluruh Song Group, baik, kamulah yang akan menangis. Kamu pikir ini akan memberimu apa yang kamu inginkan? Apakah aku berhasil atau tidak bukan untukmu memutuskan. Kita lihat siapa yang akhirnya menangis duluan. Sayang, lihat. Dia masih membantah. Ajari 2 anak sombong ini pelajaran. Ansin. Awasi mereka.
Bu, ambil tongkatnya dulu. Ajar dia dulu, baru kita bicara. Lu Nancuan, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Sumber daya keluarga Song, mana yang belum aku berikan padamu? Kamu tidak punya hati nurani? Itu karena kamu bodoh. Kamu yang menghalangi anakku. Dia seharusnya yang jadi nyonya lu. Tapi karena kamu yang merebut posisi itu. Jangan sentuh Songwan. Yue, bukannya kamu janji, kalau aku tanda tangan perjanjian pengalihan saham, kamu akan melepas kami? Aku akan kalau lagi baik moodnya, baru aku lepaskan kalian. Gimana bisa kamu tidak punya malu? Kamu tidak takut karma? Nona Song, aku cuma ikut perintah Tuan Lu. Sekarang kamu sudah tidak bergun. Masa masih bertingkah seperti nona kecil sih? Betul. Kamu cuma sampah tidak berguna sekarang. Aku bisa melakukan apa saja padamu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu mau apa, Songwan? Berhenti. Siapa yang berani menyentuh putri saya? Jangan sentuh sehelai rambut pun. Siapa kira kamu ini? Urusi saja urusanmu sendiri. Kamu tahu siapa suami saya? Pria ini akan jadi orang terkaya di Rongcheng. Kamu akan menyesal kalau melawannya. Betul sekali. Menantu saya hampir mengambil alih grup Song. Orang seperti kamu yang tidak tahu diri, hati-hati atau kamu akan sengsara. Nona Song sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Sekarang Tuan Lu adalah pemegang saham utama grup Song. Sekarang minggirlah. Ibu Rowe berhenti bicara. Orang terkaya mengambil alih grup Song. Aku, Song Hong Ning, membangun kerajaan ini dari nol. Sejak kapan pria yang hidup dari wanita bisa memerintah orang di sini? Ketua Song, ini salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham. Lu Nancuan, kamu butuh Wan membuka jalan hanya untuk jadi manajer di grup Song. Kamu pikir hanya karena pakai jubah naga langsung jadi putra mahkota? Kamu gunakan sumber daya yang kuberikan untuk pelihara selir dan mengincar harta keluarga. Siapa yang beri kamu nyali? Ketua Song, aku salah. Aku kehilangan akal sebentar. Kamu yang orang terkaya. Song Hong Ning. Orang yang pegang kendali grup Song. Kami hampir bunuh Songwan barusan. Apa kami bahkan bisa keluar dari sini hidup-hidup? Ketua Song, kamu adalah milik grup Song Hong Ning. Ini hanya sebuah salahku karena tak mengenali keagunganmu. Tolong aku mohon, maafkan aku. Penjaga, bawa orang-orang ini pergi. Hubungi pengacara dan polisi. Kita akan selesaikan semua perhitungan. Lepaskan. Lepaskan aku. Wan, ibu terlambat. Setelah mengalami hal yang ibu alami dengan ayahmu dulu, orang yang hanya mau naik kelas sosial itu, ibu bersumpah tidak akan membiarkanmu terluka dengan cara yang sama. Ibu tidak pernah menyangka kamu akhirnya tetap jadi korban. Ibu, aku baik-baik saja. Ini bukan salah ibu. Bibi Song, Lu Nancuan tidak hanya memindahkan Qin Ruowei ke rumah pernikahan Wan, dia juga memaksanya menandatangani perjanjian pengalihan saham. Dan dia menyerang kami. Lu Nancuan, hal-hal yang kau lakukan ini, beraninya kau menyangkalnya? Ibu Song, jangan dengarkan omong kosong mereka. Song Wan bersikap dingin kepadaku, jadi aku melakukan kesalahan. Song Wan selalu keluar berpesta, tidak pernah pulang ke rumah. Qin Ruowei melihatnya di klub malam dengan pria lain, bersama-sama. Benar. Aku melihat Song Wan sangat mesra dengan pria lain. Wan memberimu hati dan jiwanya. Dia memberimu segalanya. Kamu dan Qin Ruowei berkomplot dan berani memfitnah Wan? Diam, kamu temannya, berapa banyak skandalnya yang kau tutupi. Apakah kau tidak tahu, kau memfitnahku seperti ini hanya untuk mengusirku dari Song Group? Bukan begitu. Ku beritahukan padamu, ini adalah posisi yang kuperjuangkan bertahun-tahun, ya. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Dan Ibu Song tidak akan menyalahi pria tak bersalah seperti diriku. Lu Nancuan,
Berhentilah berjuang. Bukti perselingkuhanmu dengan Qin Ruowei dan bukti kau menggelapkan dana perusahaan sudah kurekam semuanya. Lu, Nancuan, tipuan-tipuanmu ini sudah kulihat 20 tahun lalu. Seperti apa anakku itu bukan untuk dinilai oleh segerombolan pembohong sepertimu. Dia memberikan hati dan jiwanya pada Lu Nancuan, hanya untuk dijebak oleh kalian. Dan kalian berani memutarbalikan fakta? Ibu Song, aku salah. Tolong maafkan aku. Berikan aku kesempatan lagi. Mulai sekarang aku akan memperlakukan Wan dengan baik. Kesempatan? Ketika kau memukulku tadi, apa kau pernah berpikir memberiku kesempatan? Cukup bicara. Bawa mereka langsung ke polisi. Penyalahgunaan harta, penganiayaan. Biarkan hukum yang mengajari mereka cara bersikap. Bapak Song, jangan perlakukan saya seperti ini. Aku punya perjanjian transfer saham yang ditandatangani Song Wan. Dia dengan rela memberikan sahamnya padaku. Iya, ada tanda tangannya di situ. Itu sah secara hukum. Berani-beraninya kau menyentuhku? Kau dengar aku? Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas penahanan ilegal. Lepaskan. Aku memang menandatangani namaku, tapi yang kutandatangani adalah namaku sendiri. Jangan-jangan kau kira Song Group atas namaku kan? Bagaimana mungkin kan kau satu-satunya pewaris Song Group? Song Group memegang 60% saham. Akulah yang memilikinya. Wan hanya pegang 5% saham insentif. Dan itu ada batasan khususnya. Tanpa kehadiranku, perjanjian transfer apapun tidak sah. Alago. Bagaimana mungkin kau tidak memberikan perusahaan pada anakmu sendiri? Bagaimana mungkin kau tidak memasukkan saham atas namanya? Wan tidak tertarik menjalankan perusahaan. Awalnya aku berencana nanti menyerahkan Song Group padamu untuk sepenuhnya kau kelola. Tak kusangka kau ternyata orang yang tak tahu diri. Bapak Song, aku tahu aku salah. Aku dibutakan keserakahan. Aku akan putuskan hubungan dengan Qin Ruowei segera. Aku akan memperlakukan Wan dengan baik seumur hidupku. Tidak usah. Seluruh hidupmu membuatku jijik. Wan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kumohon maafkan aku sekali ini saja. Aku tak mau apa-apa lagi. Aku cuma ingin tetap di sisimu. Bawa dia pergi. Tidak, aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Wan, tolong maafin aku sekali ini saja. Qin Ruowei yang ancam aku. Dia bilang kalau aku nggak putus sama kamu, dia bakal ke perusahaan dan bikin masalah besar. Aku terpaksa. Bohong. Elu yang bilang setelah dapat uangnya, elu mau nikah sama aku. Sekarang malah mau nyalahin aku. Gue bunuh lo dasar pembohong. Salah aku yang bongkar kelakuannya. Song Wan yang dia bisa cuman sombongin uang keluarganya. Dia ngerti apa soal cinta. Kasih bunga, dia bilang mubazir. Ajak ke bar, dia bilang berisik. Kalau bukan karena uang mamanya, siapa yang mau sabar sama dia? Terpaksa? Waktu lo tipu aku buat biayain selingkuhan lo, kenapa nggak bilang lo terpaksa? Wan, aku tahu aku salah. Aku mohon kamu maafin aku. Aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Kasih aku satu kesempatan lagi. Percaya sama kamu. Tampar dia sekarang juga, seperti waktu kamu pukul aku. Baru mungkin aku pertimbangkan. Ini semua salah kamu. Berani-beraninya kamu pukul aku? Berani sekali kamu sentuh aku. Dasar bajingan pencari uang. Kamu tipu anakku, sekarang berani-beraninya pukul dia. Nona Song, saya cuma karyawan. Lu Nancuan yang nyuruh saya? Tolong bacaan Bafau. Kalau salah, ya tanggung jawab. Utang harus dibayar. Hukum nggak akan membiarkan orang jahat lepas. Ibu, maafkan aku. Aku dulu sangat bodoh. Kupikir dia tulus padaku. Dia terus menghabiskan uangku dan memanfaatkan sumber dayaku. Tapi aku terus membuat alasan untuknya. Wan, ibu tidak menyalahkanmu. Semua orang pernah berbuat bodoh saat muda. Aku juga butuh waktu lama untuk melihat siapa Jiang Hongdao sebenarnya. Pria munafik itu. Ibu, hari ini jangan bicarakan ayahku. Pria tak berperasaan itu. Mulai sekarang, siapapun yang kusukai,
akan kubawa pulang dulu untuk ibu periksa. Dengan kualitas Wan, antrean orang yang mengejarnya akan membentang dari Rongcheng sampai keluar kota Widishi. Yue, berhenti menggodaku. Apa yang laut biarlah berlalu. Yang penting sekarang kamu berpikir jernih. Itu lebih penting dari apapun. Mulai sekarang, mari fokus pada karier kita. Itu jauh lebih bisa diandalkan daripada pacaran. Penjaga, aku ingin bertemu Songwan. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padanya. Penjaga, Lu Nanchuan berhenti berteriak. Kamu sudah dibebaskan dengan jaminan. apakah pacarku sudah kuduga? Dia tidak akan benar-benar meninggalkanku. Apa yang kamu pikir seorang pria? Halo, aku adalah ayah kandung Songwan, Jiang Hongdao. Wan. Ini rumah tua itu tempat ibu dan aku tinggal saat kamu masih kecil. Rumah keluarga Song. Tapi kemudian demi Jiang Hongdao, aku berselisih dengan kakekmu. Aku kabur dari rumah. Setelah aku mendirikan Song Enterprises, aku tidak kembali selama 10 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah kakekmu ingin bertemu denganku. Ibu, festival pertengahan musim gugur hampir tiba. Aku yakin kakek sudah menantikanmu pulang untuk reuni. Nona, akhirnya kamu kembali. Kepala keluarga sudah menunggumu di ruang utama. Silakan, masuklah. Ayo pergi. Ayah, ibu, putrimu yang tidak berbakti telah kembali terlambat. Xiaoning, akhirnya kamu pulang. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Maafkan aku, ibu, ayah. Aku tidak mendengarkanmu waktu itu. Aku bersikeras memilih Jiang Hongdao dan memutuskan hubungan dengan kalian. Aku pergi dan menjauh. Baiklah. Jangan kita terus membicarakan masa lalu. Kamu sudah pulang sekarang. Itu saja yang penting. Ibu, ayah, ini Wan. Halo, kakek dan nenek. Cucu perempuanku yang berharga telah tumbuh begitu besar. Kamu hanya berumur 6 tahun waktu itu. Kamu hanya mengikuti nenekmu, merengek minta permen. Anak laki-laki dari keluarga Jing itu pasti sangat senang jika dia tahu Wan sudah kembali. Keluarga Jing? Ya, saat kamu masih kecil, kamu sering bermain dengan anak laki-laki Jing itu. Sudah lupa Wan? Mungkinkah itu Jing Yanzhou? Wan. Sepupu, kamu masih ingat aku? Aku ingat kamu. Kamu sepupuku, Songqing. Kamu bahkan ingat aku. Tapi kamu lupa anak itu Jing Yanzhou. Ketika dia kembali, dia bakal kesal banget. Ketika aku berumur 6 tahun, aku sering tinggal di rumah kakekku. Disitulah aku bertemu ahli waris keluarga Jing Yanzhou. Kami dulu sering bermain bersama. Kami bahkan pernah mengalami hidup dan mati bersama. Kami bahkan berjanji untuk tidak pernah berpisah. Tolong. Kamu baik-baik saja, Tadit? Aku baik-baik saja, Kakak. Terima kasih. Kemudian ibuku membawaku pergi dan kami pergi ke Rongcheng. Wan. Keberangkatan itu berlangsung 10 tahun. Dan aku belum melihat Jing Yanzhou selama 10 tahun. Sepupu Jing Yanzhou, di mana dia sekarang? Oh, dia sedang perjalanan bisnis. Dia tidak akan kembali selama sebulan. Baiklah, cukup tentang dia. Ayo, aku akan membawamu ke Shigang untuk bersenang-senang. Silakan pergi. Ibumu dan kakek nenekmu masih ada hal yang perlu dibicarakan. Oke. Coba sedikit.
Halo? Apa? Aku akan segera ke sana. Kakak, apa yang terjadi? Sepupu, ada sedikit masalah di klubku. Aku perlu pergi menanganinya. Sopir dan mobilku untukmu. Ini kuncinya. Oke, silakan pergi. Tuan Muda Lu, aku ingin duduk di kursi dekat jendela itu. Itu akan bagus untuk foto nanti. Oke, aku akan menggunakan uang untuk menyingkirkannya. Pacarku menginginkan kursi ini. Ambil uangnya dan pergi. Songwan. Lu Nancuan ternyata sudah keluar dari penjara. Karena takdir menyatukan kita di Sigang, aku takkan melepaskannya dengan mudah kali ini. Songwan. Kau ngapain di Sigang? Haruskah aku melapor kemana-mana padamu? Oh, aku paham. Keluarga Songmu pasti sudah runtuh. Kau tak bisa tinggal di Rongcheng, jadi kau datang ke Sigang ya? Ibuku hanya menyerahkan sementara manajemen grup Song ke orang lain. Di mata Lu Nancuan, itu dianggap runtuh, konyol sekali. Tuan Muda Lu, siapa dia? Dia, sekarang aku di Sigang, seorang tuan muda yang dihormati. Aku tak bisa biarkan siapapun tahu tentang masa laluku dengan Songwan. Biar ku jelaskan, dia dulu kerja di villa kami sebagai pembantu, selalu coba merayu naik pangkat. Aku tak pernah menyerah. Siapa sangka dia kejar aku sampai ke sini. Hei Tuan Muda Lu naik Maybach, dia tak suka cewek kayak Jiao Jiao yang sama hebatnya seperti dia. Dia takkan melirik orang seperti kamu. Dan aku ini orang macam apa? Pembantu di rumah Tuan Muda Lu, jelas. Seseorang sebodoh dan setidak berguna dirimu masih bermimpi merayu Tuan Muda Lu kami. Sadarlah. Yang harus sadar adalah kalian. Ada orang yang kira ganti kulit bisa tutupi semua hal di masa lalu. Benar kan Tuan Muda Lu? Aku tak paham omonganmu. Ketemu kamu hari ini sial banget. Jiao-jiao, ayo pergi. Pria yang hidup bergantung pada wanita berani menyebut diri tuan muda. Kesombongan Lu Nancuan akan dibayar mahal. Halo, sopir. Jemput saya dari kafe dan antar pulang. Lu Xiao, bukannya tadi bilang Maybachmu akan menjemput? Mobilnya mana? Iya Lu Xiao, hari ini kau cukup bawa Maybachmu dan antar aku pulang. Wah, jangan. Yang aku sewa, masa sewa Maybachnya sudah habis. Masa sih? Aku harus panggil taksi. Baiklah, aku telepon sopir sekarang. Halo? Jemput aku sekarang. Halo? Kamu berani sekali tadi naik mobil mewah Lu Xiao? Kamu cuma anak pembantu. Dan sekarang merasa jadi nyonya. Lu Xiao terlalu baik hati. Orang seperti kamu pembantu lancang harus diberi pelajaran. Jalan. Nona, yang saya jemput bukan Anda. Silakan turun dari mobil. Saud si Nonu 88. Nomor polisi ini milik sepupuku, Song Ching. Aku tidak ingat mobilnya jadi mobil sewaan. Dia adalah sepupu yang disuruh Pak Song saya jemput. Aduh, kalau Presiden Song tahu kalau aku keluar sini nyopir cari uang tambahan pas jam kerja, dia pasti bakal pecat aku. Dia cuma pengagumku yang tak punya otak. Kamu takut apa? Untuk perjalanan kali ini, aku naikin jadi 1.000. Oh, begitu rupanya. Aku udah sering lihat orang kayak dia. Turun dari mobil. Aku nggak mau sakiti dia. Biar kita antar dia pulang dulu. Di saat kayak gini, aku sama sekali nggak boleh biarkan wanita ini, Songwan, merusak citraku sebagai anak muda kaya. Songwan, buka pintu mobil untukku. Lu Nancuan, kamu bilang mobil ini punyamu?
Kalau gitu, pakai kuncinya untuk buka. Namamu Songwan ya? Kamu benar-benar tak tahu malu. Mobil ini jelas punya Young Master Lu. Kenapa nggak mau biarkan dia masuk? Yang master lu udah ngasih kamu keringanan, dia malah mau antar kamu pulang. Kamu harusnya tahu diri. Young Master Lu, aku sarankan kamu cepat bawa dia ke kantor polisi. Aku nggak tahan lihat ini. Diusir ya? Itu salahmu sendiri. Jalan. Lu Nancuan, kamu masih berani sok jago? Hei, sepupu. Supirmu udah berkhianat. Hei, udahanlah sok-sokan. Kamu cuma anak pembantu. Berani-beraninya sok tinggi. Yang Master Lu nggak kirim kamu ke kantor polisi. Kamu harusnya di dalam hati sangat bersyukur ke Yang Master Lu. Kalau mobilku udah balik, aku bakal dengan baik ucapin terima kasih ke Lu Nancuan. Dasar gila, bawa mobilnya balik. Keluar. Silakan masuk, yang Miss. Ada apa, Soper Tuan Muda Lu? Bagaimana dia bisa membukakan pintu untuk seorang pelayan? Tuan Muda Lu, dia cuma seorang pembantu. Beraninya dia naik mobilmu. Aku akan transfer 500 lagi padamu. Kita pasti naik ini hari ini. Hah? Nona muda? Dia adalah penumpang pertamaku. Tidak bisakah kita biarkan dia naik kembali? Pertama, sebagai sopir, kamu menjemput seorang penumpang tanpa izin pemilik. Kedua, kamu digaji kakakku, jadi kamu harus melakukan pekerjaanmu dengan baik. Atau kamu dipecat. Aku tahu aku salah. Ayo pergi sekarang. Songwan, sudah cukup. Apa? Tuan Muda Lu, kenapa marah-marah? Songwan, Tuan Muda Lu mengirim sopir kembali untukmu. Tidak hanya kamu tidak berterima kasih, kamu juga agresif. Jiao, jangan buang-buang kata pada seorang pelayan. Aku akan pastikan dia belajar apa yang terjadi ketika dia melawanku. Masuk ke sisi burukmu hanyalah awal. Selamat tinggal, Tuan Muda Lu. Jalan. Sepupu. Sopir itu, aku sudah memecatnya. Hei, maaf kamu harus melalui itu. Tidak apa-apa, sepupu. Oh benar, pria itu Jing Yanzhou. Jing Yanzhou ada di sini. Di mana dia sekarang? Dia? Hei. Jing Yanzhou? Nona. Kenapa orang yang aku ingin lihat tidak muncul? Aku sangat kecewa. 3 hari lagi akan ada perayaan ulang tahun Nyonya Tua Jing. Nanti kamu bisa ketemu Jing Yanzhou? Aku dan Jing Yanzhou sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku nggak tahu sekarang dia jadi seperti apa. Nona Song. Miss, naik lo. Iya, beberapa hari lalu aku baru menjemputnya pulang. Hari ini sekalian ada pesta ulang tahun keluarga Jing untuk keluar dan berkenalan dengan keluarga-keluarga terpandang di Sigang. Wan, ini bibiku. Bibiku? King Yu. Ya bagaimana kalau kamu ajak Songwan jalan-jalan? Ayo kita pergi. Keluarga Jing memang lain ya. Di Sigang, orang-orang kaya dan terkenal pasti sudah datang semua. Betul, Nyonya Tua Jing mengadakan pesta ulang tahun saja sudah hebat.
Katanya ini juga untuk Jing Yanzhou mencari jodoh. Itu dia satu-satunya penerus keluarga Jing. Itu dia, orang penting di Xigang. Tapi sebenarnya, dia itu pemberontak bebas dan pembuat onar yang melanggar hukum. Memangnya kenapa kalau dia pembuat onar? Dia sangat tampan dan berasal dari keluarga terhormat. Banyak orang antri untuk menikahinya. Hei Qingyu, keluarga Gumu juga salah satu keluarga tua terkemuka di Xigang. Mungkin Jing Yanzhou akan tertarik padamu. Jangan bicara begitu. Lagi pula, semua orang di sini luar biasa. Kamu Songwan kan? Aku peringatkan kamu. Semua orang di pesta hari ini adalah orang-orang penting Xigang. Kalau kamu tidak tahu etiket, diam saja. Agar kamu tidak mempermalukan diri sendiri. Nona Gu, kamu kelihatannya sangat tahu. Sepertinya kamu sudah sering melakukan hal memalukan di pesta-pesta. Aku tidak. Nona Gu, daripada khawatir tentangku, lebih baik kamu coba mengecilkan suara kamu sendiri. Kamu... Wah, Nona Jing datang. Ini Jing Yanzhou yang sudah dewasa. Kalau dulu, aku tidak pergi dari Xigang dan tidak pernah bertemu Lu Nanchuan. Antara Jing Yanzhou dan aku, mungkin akan ada akhir yang bahagia. Nenek ini merayakan ulang tahunnya hari ini. Semua cucunya bersamanya. Wah, cucuku ini sempurna dalam segala hal, kecuali dia belum menikah. Badanku yang tua ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai hari pernikahannya. Nyonya Jing, aku Gu Qingyu dari keluarga Gu di Xigang. Halo, siapa ini? Nona Song, ada seseorang mengaku sebagai tunanganmu, berusaha masuk paksa ke pesta keluarga Jing. Oke, aku mengerti. Nenek, aku akan keluar sebentar. Aku dari keluarga Song. Kalau kamu tidak membiarkan kami masuk, kamu akan menyesal. Tidak ada orang bernama Lu di keluarga Song kami. Songwan. Bagaimana kamu bisa berada di pesta keluarga Jing? Songwan, apa yang kamu lakukan di sini di pesta keluarga Jing? Kamu mau tahu? Kalau begitu, mendekatlah dan aku akan memberitahumu. Songwan, apa kamu gila? Beraninya kamu memukulku? Aku akan memukulmu jika aku mau. Karena aku bisa, itulah alasannya. Beraninya seorang pelayan berani menyentuh Tuan Muda Lu, aku akan menghukummu. Xu Jiao Jiao, aku akan jelaskan dengan jelas padamu. Yang kamu sebut Tuan Muda Lu hanyalah seorang lelaki yang dihidupi. Dia bersamaku selama 3 tahun. Dia hidup dariku, dia mengambil alih rumah pernikahanku, dan punya wanita simpanan. Aku menyuruhnya dikirim ke penjara, dan sekarang dia keluar memanfaatkanmu. Aku tidak tahu siapa yang mendukungnya sekarang. Tapi kamu bisa pergi ke Rongcheng dan menyelidiki. Lu Nanchuan tidak pernah bisa menghapus masa lalunya. Tuan Muda Lu, apa yang dia katakan benar? Songwan, diam kamu. Jiao Jiao. Jangan dengarkan wanita ini kuku omong kosong. Sebentar lagi kita akan masuk ke balai pesta dan bertemu dengan pewaris keluarga Jing. Dia adalah teman baikku. Lalu aku akan membuktikan statusku padamu. Aku tidak menyadari aku punya teman sepertimu. Songwan, kau memang hebat ya. Buat menjebakku, kau sampai menyewa aktor. Jiao Jiao, dia cuma seorang pembantu. Mustahil dia kenal Pangeran West Harbor. Jadi, tak ada satu kata pun darinya yang bisa dipercaya. Lu Nanchuan adalah Jing Yanzhou. Bukannya kau bilang dia temanmu? Kau nggak kenal dia?
Apa? Tuan Muda Jing, saya buta. Saya tertipu oleh bajingan ini. Saya minta maaf pada Anda dan Nona ini. Saya harap tindakan saya tidak mempengaruhi keluarga Shu di West Harbor. Kau boleh pergi. Lu Nancuan, Songwan bukan orang yang bisa kau ganggu. Kau lebih baik berhati-hati. Jiao. Songwan. Trik apa yang kau gunakan? Untuk nempel ke Pangeran West Harbor? Sepertinya. Pukulanku waktu itu belum cukup. Jangan kotorin tanganmu. Yanli, panggil satpam dan usir dia. Suzorn. Usir dia. Halo Presiden Jiang. Songwan ternyata terlibat dengan Pangeran West Harbor. Lupakan dia dulu, ada rapat tender lagi besok. Sudah saya urus, kita pasti menang tender, lalu kita bisa berkuasa di West Harbor. Dan kemudian, aku akan pastikan Songwan perempuan itu berlutut di depan kakiku. Dan memohon ampun. Kamu. Sudah lama tidak bertemu, Songwan. Sudah lama tidak bertemu. Xiaozhou, bagaimana kabarmu belakangan ini? Tidak baik. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Ketika akhirnya aku menemukanmu, aku melihat bahwa kamu sudah memiliki Lu Nancuan di sisimu. Aku ingin membawamu kembali. Tapi kamu terlihat sangat bahagia. Jadi aku tidak ingin mengganggu. Aku minta maaf tentang waktu itu. Jangan minta maaf. Selama kamu ingat padaku, Songwan, itu sudah cukup. Aku ingat saat kita masih kecil, kita dulu sering memberi makan ikan dan bermain catur bersama. Dan kita akan makan iga babi bakar favorit kita. Kamu bahkan pernah menyelamatkanku. Aku ingat semua itu. Jadi, apakah kamu masih mau makan iga babi bakar bersamaku lagi? Ya, tentu saja. Ayo pergi. Pohon besi akhirnya berbunga. Kita harus memberitahu Nenek Jing segera bahwa orang yang ditunggu-tunggu cucunya sudah muncul. Lihat, itu tuan muda dari Shigang, Jing Yanzhou, tampan sekali. Siapa gadis di sampingnya? Dia cantik sekali. Tebak, menurutmu apakah dia bisa jadi cinta pertamanya? Halo, boleh minta informasi kontakmu? Nih, harus minta izin dulu sama dia. Maaf, Ikabe nggak tahu kalau kamu udah punya pacar. Bukan begitu. Wah, Jing Yanzhou tuh kayaknya lagi umumin kalau dia punya pacar. Kan aku udah bilang bener. Orang itu tunangannya. Kalau kamu ngomong gitu, semua orang bakal salah paham sama hubungan kita. Salah paham apaan? Kamu kan tunanganku. Bercanda aja kok. HP-ku habis baterainya. Nanti dia yang tambahin kamu terus aku minta WeChat-nya lewat dia. Lumayan normal kan? Bu? Wan, besok ada rapat tender. Keluarga Song diundang buat hadir. Gantikan aku pergi. Oke, aku ngerti. Ibuku baru telepon. Katanya aku harus hadir di rapat tender besok. Aku harus buru-buru pulang dan siap-siap. Aku tahu soal rapat tender itu. Lu Nancuan juga bakal hadir. Aku udah suruh orang selidiki dia. Terus, begitu hasil penyelidikannya keluar malam ini, aku kirim ke kamu. Oke, makasih Yanzhou. Santai, aku anterin kamu pulang. Oke. Tuan ini kayaknya bintang baru dari Shigang. Bintang baru apaan sih?
Cantik banget. Itu putri bungsu keluarga Song. Sepertinya tawaran ini akan jadi miliknya. Dia itu wanita bangsawan macam apa? Dia cuma mengandalkan nama keluarga Song untuk berpura-pura jadi bangsawan. Konyol banget. Aku dengar Tuan Muda Lu dan Nona Song nih punya hubungan di masa lalu. Benar. Dia dulu pelayanku. Setelah aku pecat dia, dia nyangkut ke orang lain. Jadi, kamu nggak perlu peduliin dia. Hei, Lu Nancuan, bisa nggak kamu berhenti mutar balik fakta? Kamulah yang numpang hidup dari dia, dan kamu bahkan mau rumah pernikahan Wan-Wan. Jangan buang-buang kata sama pria kayak dia. Lelangnya mau mulai. Songwan, tidak peduli siapa yang kamu tempeli sekarang, yang menang lelang hari ini akan aku. Lu Nancuan, kamu terlalu percaya diri. Tentu saja. Karena ayahmu kirimku hadiah besar ke keluarga teratas di Sigang, keluarga Song. Ayahku, sepertinya Yanzhou investigasinya benar. Lu Nancuan dibebaskan oleh Jiang Hongdao. Mereka udah berkolusi dari dulu. Tolong semua, tenang. Sekarang mari kita sambut nona muda keluarga Song dari Sigang untuk umumkan hasil lelang. Kalau aku bisa dapat perhatian dari keluarga teratas di Sigang, Nona Muda, maka masa depanku akan terjamin seumur hidup. Maka kamu bakal kecewa. Apa? Songwan adalah putri keluarga Song, klan paling terkemuka di Sigang. Hasilnya akan segera diumumkan. Tolong tenanglah. Halo semuanya, saya Songwan dari keluarga Song di Sigang. Selanjutnya, saya sekarang akan mengumumkan hasil dari sesi penawaran ini. Saya sekarang mengumumkan perusahaan yang menang adalah Songwan, dia melihat saya. Sepertinya pemenangnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Jiang dan saya. Songwan, jadi apa jika kamu dari keluarga terkemuka? Apa bedanya? Begitu Tuan Jiang dan saya berkuasa, bahkan jika kamu memohon sambil berlutut, saya tidak akan menoleh padamu. Selamat. Shengtian Entertainment. Tidak mungkin Shengtian Entertainment. Songwan, kamu pasti bercanda. Lu Nancuan, aku sudah menyelidiki perusahaanmu. Perusahaanmu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memenangkan tender. Mengerti? Aku pikir aku akan memenangkan tender ini. Aku pikir aku akan menjadi pemenang besar. Aku tidak pernah menyangka, mungkinkah mengkhianati Songwan adalah kesalahan besar. Bagaimana hasil tender? Berjalan lancar. Lu Nancuan tidak mendapatkan tender. Wajahnya berubah hitam seperti gagak. Tapi ini masih jauh dari cukup. Aku akan mendaftarkan semua kejahatan kedua parasit itu. Setiap satu dari mereka. Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Bagus, aku akan membantumu. Songwan, ingat ini. Jika ada sesuatu terjadi, jangan menanggungnya sendirian. Ingat untuk memberitahuku. Aku akan selalu di sisimu. Kenapa kamu tiba-tiba serius sekali? Ibuku menungguku di rumah. Aku harus pergi. Halo Presiden Jiang. Songwan adalah putri dari keluarga teratas di Sigang. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Kamu membuatku kehilangan muka di rapat tender. Aku sendiri baru tahu. Sepertinya kita masih perlu menargetkan Songwan dan ibunya. Mengandalkan pengaruh mereka, kita bisa membangun diri kita di Sigang. Jadi kamu bilang, aku masih harus menjilat Songwan? Halo, siapa ini? Bilang saja padanya mantan pacarnya sedang mencarinya. Nona Song, mantan pacar Anda ingin berbicara dengan Anda. Jadi, apa kata Subadata Songpat? Bapak Lu, dia sudah mantap telepon. Dia hanya berpura-pura tidak tertarik.
Gunakan nomor lain dan telepon dia lagi. Lu Nancuan, kalau kamu sakit pergi ke rumah sakit ya. Sudah, Songwan. Apa kamu tidak ingin kembali bersama? Dengarkan aku. Kalau kamu bersikap baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menerimamu kembali. Besok jam 3, aku akan menunggumu di kafe Jadaite. Hai, siapa yang kamu ajak bicara tadi? Hanya orang gila saja. Lu Nancuan, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi sebentar lagi. Tapi bukan sekarang, karena aku sedang menyiapkan kejutan untukmu. Songwan di mana? Tuan Lu, Nona Song belum datang. Aku sudah menghubunginya. Dia sengaja telat biar aku perhatiin. Tuan Lu, jangan-jangan Nona Song nggak jadi datang? Nggak jadi datang? Masa iya dia nggak datang? Dia cuma lagi cari perhatian. Tuan Lu. Udah lewat 1 jam lebih. Songwan pasti bakal datang hari ini. Tapi aku udah nggak mau nunggu lagi. Kamu aja yang tungguin di sini. 3 hari lagi, keluarga Song mau ngadain makan malam keluarga buat hari pertengahan musim gugur. Bawa Jang Hongdao ikut aku. Makan malam keluarga hari pertengahan musim gugur. Sudah kuduga. Songwan masih nggak bisa move on dariku. Kali ini aku harus benar-benar nipu dia. Jangan sampai gagal di menit terakhir kayak dulu. Nancuan, kamu yakin Songwan ngundang kita buat makan malam keluarga hari pertengahan musim gugur, tapi kok nggak ada orang? Aku telepon Songwan aja tanya. Aku di sini. Aku di sini. Wan, sudah kuduga. Kamu masih mengkhawatirkan aku. Yang terjadi sebelumnya itu semua salahku. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Mulai hari ini, mari kita mulai lagi, ya. Mulai lagi? Hong Ning, aku tahu aku juga salah. Sekarang putri kita sudah dewasa. Semua yang di masa lalu, mari kita lupakan saja dan jalani hidup yang baik ya. Songwan selalu berhati lembut. Aku sudah memohon padanya seperti ini. Dia pasti akan memaafkan aku. Aku hampir menjadi menantu dari keluarga teratas di Westport. Song Hong Ning masih belum menikah. Dia pasti masih punya perasaan padaku. Selama aku merendahkan diri, maka aset keluarga Song akan ada bagian untukku. Sebelum kita mulai lagi, aku ingin kamu melihat sesuatu. Apa itu? Hadiah besar tentu saja. Bawa ke sini. Wan, apa ini? Ini adalah semua gadis yang kamu dan Jang Hongdao tipu. Apa? Sudah lupa mereka begitu cepat? Kamu, Lu Nancuan, menggunakan latar belakang yatim piatumu untuk mendapat simpati dan menipu gadis-gadis kaya itu hingga mereka menghabiskan uang untukmu dan memberikan segalanya untukmu. Pencari harta seperti kamu seharusnya lenyap dari dunia. Songwan, kamu tidak bertingkah normal hari ini. Aku tidak ingin bicara denganmu. Aku pergi. Hari ini, kamu tidak akan pergi. Pak, beri kami penjelasan, Pak. Songwan, kenapa kamu mengundang kami ke sini hari ini? Untuk mengungkap perilaku memalukanmu ke publik, agar gadis-gadis tak bersalah ini bisa menjauh darimu. Kamu... Lu Nancuan, kalau ada keluhan, bawa saja ke kantor polisi. Penjaga, bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Hong Ning, aku ayah kandung putri kita. Apa kamu tega melihatku masuk penjara? Lepaskan! Lepaskan aku. Ibu, Yanzhou dan aku menyelidiki dan menemukan bahwa perusahaan Jang Hongdao dan Lu Nancuan beroperasi secara ilegal. Hanya satu tuduhan itu cukup untuk memenjarakan mereka bertahun-tahun. Kita akhirnya
dapat balas dendam. Wan, Ibu, jangan bicarakan mereka lagi. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Aku sudah siapkan tempat untuk melihat bulan. Mari makan kue bulan dan nikmati bulan bersama. Oke, Ibu, ayo pergi. Kakek, nenek, selamat festival pertengahan musim gugur. Senang, silakan duduk. Senang. Ayo. Ini untuk reuni keluarga kita. Bersulang. Reuni keluarga. Semoga setiap gadis cantik terus buka mata dan kenali para pemakan gratis. Pastikan kamu tidak tertipu oleh bajingan-bajingan ini.